Hujan turun deras malam itu, seakan langit sedang menumpahkan segala bebannya. Jalan raya yang biasanya ramai kini sepi, hanya ditemani suara air yang menghantam aspal dan kilatan lampu kendaraan yang sesekali melintas. Di antara tirai hujan itu, seorang pemuda berjaket hitam tipis memacu motor tua yang suaranya bergetar seperti sedang menahan napas. Pemuda itu bernama Raga, 24 tahun, montir panggilan yang tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Ponselnya selalu menyala, dan ia selalu siap menerima panggilan kapan saja, bukan karena gaji montirnya besar, tetapi karena ia butuh uang itu untuk satu alasan. Rani, adik perempuannya, yang terbaring di rumah dengan kondisi kesehatan yang semakin memburuk dari hari ke hari. Meski hidupnya berat, Raga punya satu prinsip yang tidak pernah ia lepaskan. Kalau bisa bantu orang, bantulah. Tanpa harus dihitung untung ruginya. Malam itu, prinsip tersebut kembali mengetuk. Di kejauhan, melalui tirai hujan, Raga melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir miring di pinggir jalan. Lampu hazardnya berkedip lemah. Meskipun jarak masih puluhan meter, Raga bisa melihat asap tipis keluar dari kap mobil. Ia melambatkan motor. Kelihatannya mogok, gumamnya. Normalnya, banyak orang akan pura-pura tidak melihat, apalagi saat hujan deras seperti ini. Namun Raga justru meminggirkan motornya tanpa banyak berpikir. Jaketnya yang sudah basah hanya semakin ditembus dingin, tapi ia tidak peduli. Saat mendekat, ia mendengar suara perempuan dari dalam mobil. Astaga, kok bisa mogok di sini sih? Ini daerah apa? Kok sepi banget? Udah, Alira, tenang aja. Kita kan bisa telepon orang bengkel. Masa kita harus nunggu di sini hujan-hujanan? Sabar, Indi. Sinyal di sini susah banget, jawab suara lain, terdengar kesal. Raga mendekat sambil mengangkat tangan agar tidak mengejutkan mereka. Permisi. Mobilnya bermasalah ya? Perlu bantuan? 3 wajah muncul di balik kaca yang sedikit terbuka. Seorang perempuan berambut panjang kecoklatan dengan wajah cantik menatapnya dengan ragu. Dialah Alira, wajahnya terlihat seperti orang kota kaya, makeup masih sempurna meski hujan mengguyur. 2 temannya duduk di dalam, Indi dan Tami, keduanya memakai pakaian branded, tas mahal yang terlihat bahkan dari kejauhan. Indi langsung memandang Raga dari atas ke bawah. Jaket lusuh, celana gelap yang kebasahan, dan motor tua di belakangnya. Bibirnya langsung melengkung. TAM, lihat deh. Ada orang baik mau bantuin, katanya sambil tertawa kecil, jelas meremehkan. Tami ikut menahan tawa. Kamu montir beneran? Atau cuma pura-pura ngerti mesin? Raga tidak tersinggung. Ia sudah terlalu sering menerima tatapan meremehkan seperti itu. Saya montir panggilan. Kalau mau, bisa saya cek dulu masalahnya apa. Alira, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya buka suara. Ya sudah, tolong lihat saja. Daripada kita terjebak di sini. Walau nada bicaranya terdengar lebih sopan dari 2 temannya, masih ada jarak jelas antara mereka dan Raga. Tapi itu tidak mengubah tekad Raga untuk menolong. Raga membuka kap mobil. Asap putih langsung membumbung. Radiatornya overheat, gumamnya. Sepertinya airnya kering dan sistem pendinginnya bermasalah. Indi mengangkat alis. Bahasa planet apa itu? Raga menahan senyum. Mesin mobil kalian terlalu panas. Kalau dipaksa jalan, bisa rusak parah. Tami menyikut lengan Indi. Ya iyalah, mobilnya mogok, berarti panas.
Masa harus dijelaskan? Indi mendengus, tapi Raga tetap sabar. Ia mengambil sarung tangan kain dari saku jaket, lalu membuka beberapa bagian mesin. Tangannya cekatan. Meski alat yang ia bawa sederhana, gerakannya sangat profesional. Alira memperhatikan diam-diam dari dalam mobil. Ada sesuatu dalam ketenangan Raga yang membuatnya merasa bersalah? Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena cowok itu sedang basah kuyup, tetapi tetap menolong mereka. Sementara itu, dua temannya malah sibuk merekam. Hahaha, lihat deh, kayak di film-film. Montir jalanan nolongin sosialita tersesat, kata Indi sambil tertawa. Kamera ponselnya mengarah pada punggung Raga. Tami ikut tertawa. Nanti kasih caption, pahlawan kesiangan. Tawa mereka terdengar jelas. Tapi Raga tetap fokus. Setelah 20 menit, suara mesin akhirnya kembali hidup. Raga menutup kap mobil dan mundur sedikit. Sudah, mobilnya bisa jalan lagi. Tapi jangan langsung dipacu kencang. Besok perlu dibawa ke bengkel buat pengecekan lebih detail, ucapnya ramah. Alira membuka pintu dan keluar. Hujan mulai reda, menyisakan rintik-rintik kecil. Terima kasih ya, maaf, kita bikin repot, katanya pelan. Tidak apa-apa, jawab Raga tulus. Namun sebelum Alira melanjutkan, Indi turun dari mobil dan berdiri di sampingnya. Udah selesai? Ya baguslah. Nih, uangnya, katanya sambil mengibaskan selembar uang dari jendela mobil seperti memberi tip ke pengamen. Raga langsung mengangkat tangan menolak. Tidak usah, Mbak. Saya cuma kebetulan lewat dan lihat kalian kesulitan. Indi mengerutkan kening. Serius? Kau nggak mau dibayar? Tami ikut menyindir. Atau mau nambah? Mau segini? Atau segini? Sambil menggoyang-goyang uang. Raga tersenyum kecil. Tidak perlu. Saya cuma bantu. Indi tertawa keras. Hahaha, astaga. TAM. Masih ada ya orang yang sok malaikat gini? Tami ikut terbahak. Pasti pura-pura. Mau dianggap pahlawan mungkin. Raga tetap tersenyum sabar, meski hatinya sedikit perih. Bukan karena uang atau hinaan itu, tetapi karena ia hanya berniat baik dan tetap dianggap rendah. Hanya Alira yang tetap diam, wajahnya berubah menjadi tidak enak. Ia menatap Raga dengan pandangan berbeda dari sebelumnya, antara kagum dan malu. Sudahlah, Indi, Tami. Kita pergi, katanya, lebih tegas. Mereka masuk ke mobil dan menutup pintu. Mesin mobil melaju meninggalkan Raga yang berdiri sendirian di tengah jalan sepi, basah kuyup tetapi tidak marah. Hanya sedikit sedih. Saat mobil itu menjauh, Raga naik ke motor tuanya. Ia menatap jalanan gelap di depan dan menarik napas panjang. Semoga mereka sampai rumah dengan selamat, gumamnya. Ia menyalakan motor dan melaju perlahan. Hujan telah mereda, namun dingin malam masih menusuk. Meski begitu, hati Raga tetap hangat. Ia tidak tahu bahwa kebaikan kecilnya malam itu akan mengubah hidupnya. Dan ia juga tidak tahu bahwa tawa meremehkan yang ia dengar tadi akan berubah menjadi air mata penyesalan yang sangat dalam. Mesin mobil yang baru saja hidup kembali melaju menembus malam yang dingin, meninggalkan Raga di belakang. Namun suasana di dalam mobil itu tidak serta-merta membaik. Justru, ketiga perempuan itu diselimuti atmosfer berbeda. Dua di antaranya masih terjebak dalam tawa, sementara satu lainnya justru terdiam, hatinya terasa aneh.
Indi menyender sambil memegangi perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Duh, sumpah, itu orang lucu banget. Mau nolong tapi kayak minta dikasihanin. Tami menimpali, iya ya. Dan dia nolak uang. Emang dia kira itu membuat dia terlihat keren? Kayak dalam drama-drama itu loh, orang miskin berhati emas. Tawa mereka kembali pecah, menggema di ruang mobil yang sempit. Hanya Alira yang duduk di kursi kemudi dengan pandangan lurus ke depan. Bukan karena fokus menyetir, tapi karena pikirannya sedang sibuk memutar ulang kejadian barusan. Raga basah kuyup. Tangannya memegang mesin panas tanpa ragu. Suaranya tenang dan tidak sedikit pun ia menunjukkan kesal walau dihina. Dan yang paling mengganggu hati Alira adalah cara Raga tersenyum waktu ia ditertawakan. Bukan senyum marah. Bukan senyum kesal. Tapi, senyum tulus seseorang yang sudah terlalu sering diperlakukan seperti itu. Alira menggigit bibirnya. Indi yang duduk di samping akhirnya menyadari perubahan sikap temannya. Lira? Kamu kenapa? Masih kepikiran sama, si malaikat jalanan, itu? Tanyanya sambil tertawa. Kalian keterlaluan tadi, jawab Alira pelan. Tawa Indi langsung berhenti. Hah? Seriusan kamu? Tami yang duduk di belakang geleng-geleng tak percaya. Astaga, Lira. Dia itu cuma montir. Dan kita udah bayar jasa dia, bahkan dia nggak mau. Jadi kita salah di mana? Kalian ngetawain dia, balas Alira. Padahal dia bantu kita tanpa minta balasan. Indi memutar bola mata. Hello? Kita cuma ribut kecil dan bercanda. Lagian, dia pasti udah biasa diperlakukan kayak gitu. Santai aja. Kalimat itu menusuk sesuatu dalam diri Alira. Justru itu masalahnya, katanya lirih. Dia terlihat sudah biasa direndahkan. Sementara itu, jauh di belakang mereka, Raga sudah sampai di jalan utama. Motor tuanya meraung pelan saat melewati genangan air. Jaketnya yang basah membuat tubuhnya menggigil, namun ia tetap tersenyum setiap kali mengingat mobil itu berhasil menyala. Hanya bagian tawa mereka yang membuat hatinya sedikit menyesal. Bukan karena ia sakit hati, tapi karena ia berharap dunia bisa sedikit lebih lembut pada orang-orang kecil seperti dirinya. Pikirannya kembali melayang ke rumah kontrakan. Rani pasti sudah tidur, tapi Raga masih memikirkan obat yang harus ia beli besok. Uang yang ia punya tinggal sedikit. Andai ia mau menerima uang dari perempuan-perempuan tadi. Tapi, bukan begitu caranya, gumam Raga. Ngebantu yang ngebantu. Bukan ngambil kesempatan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi batinnya tidak tenang. Ada sesuatu dalam mata gadis yang bernama Alira itu, entah apa, yang membuatnya teringat. Bukan tatapan meremehkan seperti dua temannya, tapi semacam rasa bersalah. Raga menghela napas dalam. Tidak ada gunanya memikirkannya. Mereka dari dunia berbeda. Dunia yang terlalu jauh dari dirinya yang tinggal di kontrakan sempit dan bekerja siang malam. Di dalam mobil, suasana berubah hening selama beberapa menit. Hanya suara musik pelan dan sisa hujan yang menetes dari atap mobil. Alira mengusap sedikit sembab air mata hujan yang masih menempel di jaketnya. Tiba-tiba Indi memecah keheningan. Lira, kamu jangan lebay deh. Kita kan cuma sedikit bercanda. Tami menambahkan, lagian mau gimana? Penampilannya memang. Ya begitu. Kalimat itu membuat Alira memutar kemudi sedikit kasar karena emosi yang menumpuk.
Kalian gak lihat apa dia basah kuyup? Dia bantu kita padahal hujan begitu deras. Dia bisa aja lewat dan pura-pura gak lihat. Indi mendengus. Gak usah dipikirin. Dia pasti terbiasa. Pekerja jalanan kan begitu. Alira mengerem mendadak. Indi dan Tami terhuyung. Lira apa-apaan sih? Alira menatap kedua sahabatnya dengan tatapan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, serius dan tajam. Kalian gak boleh ngomong kayak gitu. Dia manusia. Sama seperti kita. Tami membuka mulut hendak membalas, tapi tutup lagi begitu melihat ekspresi Alira yang benar-benar tidak main-main. Indi, yang biasanya paling berani, memilih diam kali ini. Mereka jarang melihat Alira menegur dengan suara sedingin itu. Alira menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku cuma tadi lihat tatapan dia. Ia menatap kaca depan, suaranya melemah. Kayak dia sudah sering diperlakukan begitu. Dan kita malah menambah luka. Indi memutar mata dengan malas. Ya ampun, Lira, kamu ini terlalu sensitif. Kalau kamu peduli sama dia, ya sudah balik lagi dan kasih uang. Tami menambahkan sambil tertawa kecil. Alira menggeleng. Itu bukan soal uang. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang menyesakan. Bukan sekadar rasa bersalah biasa. Tapi ada rasa tidak enak yang tumbuh sejak Raga tersenyum waktu dihina. Senyum itu bukan senyum kuat. Tapi senyum seseorang yang sudah kebal disakiti. Dan itu membuat Alira merasa lebih salah daripada sebelumnya. Mobil akhirnya sampai ke parkiran basement apartemen mewah milik Alira. Sesampainya di dalam, ketiga gadis itu berjalan menuju lift. Lampu-lampu pijar di lorong memantul di lantai marmer yang dingin. Indi merapikan rambutnya sambil bercermin di layar ponsel. Udahlah, Lira. Mau kamu pikirin juga orang itu nggak akan ingat kita. Alira berhenti berjalan. Ia menatap sahabatnya dan berkata pelan, masalahnya, aku yang gak bisa lupa. Indi dan Tami saling pandang, lalu tertawa pelan seolah menganggap reaksi Alira berlebihan. Namun, malam itu, ada dua hal yang berubah. Hati Alira yang mulai merasa bersalah. Dan nasib Raga yang tidak tahu bahwa tawa mereka sebentar lagi akan menjadi badai besar. Karena di saat mereka tertawa di dalam lift mewah itu, seseorang di media sosial sedang mengunggah video pendek berjudul "Gadis-gadis kaya ngetawain montir miskin yang bantu mobil mereka mogok." Dan dalam beberapa jam, tawa itu akan berubah menjadi air mata. Raga akhirnya sampai di depan sebuah kontrakan kecil berwarna krem kusam yang mulai mengelupas di beberapa sisi. Gentengnya bocor di satu sudut, sehingga suara tetesan air terdengar setiap kali hujan turun. Motor tuanya berhenti dengan suara bergerak kecil, seolah ikut kelelahan. Ia mendorong motor pelan agar tidak membangunkan siapapun. Malam sudah larut, dan sebagian besar penghuni kontrakan sudah terlelap. Hanya lampu kecil di depan pintu kamar nomor 7, kamarnya, yang masih menyala redup. Raga membuka pintu dengan perlahan. Aroma obat dan minyak kayu putih langsung menyapa. Di dalam kamar sederhana itu, hanya ada satu lemari kecil, satu kasur tipis, dan sebuah kipas angin tua yang berderit setiap kali berputar. Di atas kasur, seorang gadis berusia 17 tahun tengah tertidur meringkuk. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat lemah. Gadis itu adalah Rani, adik satu-satunya yang menjadi alasan Raga terus bekerja tanpa henti. Raga menatapnya sejenak, hatinya melembut. Ia menutup pintu perlahan,
menggantung jaket basahnya, lalu berjalan mendekat. Ia meraba kening Rani, masih hangat, tapi tidak sepanas tadi sore. "Syukurlah," bisiknya. Tiba-tiba Rani bergerak sedikit, matanya terbuka setengah. "Kak, sudah pulang?" Suaranya serak dan lemah. Raga tersenyum lembut. "Iya." "Tidur lagi?" "Sudah malam." "Tadi kakak makan?" Tanya Rani lagi, masih setengah sadar. "Sudah," jawab Raga meski perutnya sebenarnya kosong seharian. Ia tak ingin membuat adiknya cemas. Rani tersenyum kecil, lalu kembali memejamkan mata. Nafasnya teratur, meski terdengar sesekali sedikit berat. Raga duduk di tepi kasur, mengusap rambut adiknya dengan lembut. Setiap melihat kondisi Rani, hatinya selalu terasa seperti diremas. Gadis itu dulu ceria, suka berlari-larian, suka menggambar. Tapi sejak penyakitnya datang, tubuhnya makin kurus dan tenaganya sering habis hanya untuk berdiri. Dokter bilang butuh pengobatan rutin dan vitamin cukup mahal. Tapi bagi Raga yang penghasilannya kadang bahkan tidak sampai 100.000 sehari, itu seperti mimpi. Ia menatap langit-langit kamar. "Andai aku bisa kerja lebih baik," gumamnya pelan. "Andai aku punya uang lebih." Namun hidup tidak memberi banyak pilihan. Dan Raga tidak pernah mengeluh, atau setidaknya ia tidak ingin terlihat mengeluh di depan Rani. Baginya, selama ia masih bisa bergerak, masih bisa bekerja, maka ia akan terus melindungi adiknya. Setelah memastikan Rani tidur dengan tenang, Raga bangkit dan mengambil baju keringnya dari lemari. Ia mengganti pakaiannya, lalu duduk di lantai, mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya. Buku itu berisi daftar panggilan montir, daftar utang, obat yang perlu dibeli, serta kebutuhan bulanan. Ia membuka halaman baru dan menulis. Obat Rani 110.000. Vitamin 85.000. Uang kontrakan 350.000 akhir bulan. Susu 42.000. Saat pulpen berhenti menulis, Raga menghela napas panjang. Ia memijat pelipisnya. Besok harus cari tambahan lagi. Diam. Hening. Hanya suara hujan yang semakin mereda dari luar. Namun pikiran Raga justru kembali ke kejadian malam tadi. Ia tidak marah pada 3 perempuan itu. Tidak juga benci. Tapi ada sesuatu yang membuat hatinya terasa berat, rasa sedih yang tidak ia ungkapkan pada siapapun. "Apa semua orang melihatku seperti itu?" tanya Raga pada dirinya sendiri. Ia memang terbiasa dihina, dianggap rendah, dianggap tidak penting, dianggap remeh. Tapi tatapan merendahkan itu selalu bisa menusuk bagian terdalam dalam dirinya. Walau begitu, satu hal yang membuatnya terus bertahan adalah kesadaran bahwa dunia tidak selalu buruk. Karena di balik semua itu, ada juga orang baik. Dan Raga ingin menjadi salah satunya. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang penuh luka bekas kerja, kulit yang menghitam karena sering terkena oli. "Aku cuma ingin bantu," katanya pelan. Sementara itu, jauh di sana, tepatnya di kamar apartemen mewah, Alira duduk sendirian di tepi ranjang, tidak bisa tidur. Lampu kamar yang temaram membuat bayang-bayang di dinding tampak bergerak pelan, namun pikirannya lebih gelisah dibanding bayangan itu. Ia menggigit bibirnya sambil memikirkan ulang momen ketika Raga tersenyum meski ditertawakan. Tadi malam, setelah Indi dan Tami pulang, ia tidak bisa berhenti memikirkan wajah pemuda itu. Ada sesuatu yang jujur, bahkan hangat, dalam cara Raga menolong mereka. Bukan tatapan orang yang mengharapkan bayaran atau pujian. Bukan juga senyum palsu.
Itu senyum seseorang yang benar-benar tulus. Alira membuka tirai jendela. Dari lantai 25 apartemennya, ia bisa melihat hamparan kota dengan lampu-lampu yang menyala. 4 musim kemewahan di bawah sana tidak mampu menenangkan hatinya. Entah kenapa, ia menyesal. Aku, jahat banget tadi, katanya lirih pada dirinya sendiri. Ia mengingat tawa Indi dan Tami, tawa yang ia ikuti, walau sebenarnya hatinya tidak setuju. Ia malu karena ia tidak membela Raga di hadapan sahabatnya. Seharusnya aku bilang terima kasih dengan benar, bisiknya. Ponselnya berbunyi sekali. Notifikasi. Ia mengangkatnya dengan malas. Saat layar menyala, mata Alira langsung terbelalak. Video dirinya, Indi, dan Tami sedang menertawakan Raga sudah tersebar. Dan kolom komentar penuh makian. Judul video itu, gadis kaya ngetawain montir yang lagi nolongin mobil mereka mogok. Alira menutup mulutnya. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia membaca komentar-komentar pedas yang bermunculan. Parah banget. Orang niat nolong malah diledekin. Cowok itu keren banget sumpah, nolak uang lagi. Celek cewek kayak gini nggak punya hati ya? Mana tahu kondisi montirnya kayak apa, kerja hujan-hujanan demi hidup. Alira merasa dadanya sesak. Ia memegang kepalanya. Apa yang sudah aku lakukan? Di saat Alira tenggelam dalam penyesalan, Raga sudah selesai mencuci muka dan hendak tidur di lantai beralas tikar. Matanya mulai berat. Hujan di luar berubah menjadi gerimis kecil. Ia tidak tahu apapun. Tidak tahu tentang video itu. Tidak tahu dirinya sedang jadi bahan pembicaraan. Tidak tahu bahwa besok pagi, kehidupannya akan berubah drastis. Ia hanya memejamkan mata sambil berdoa dalam hati. Semoga besok lebih baik, meski sedikit saja. Dan malam pun berlalu, membawa bersama kabar yang akan mengguncang semuanya. Pagi datang dengan lambat, seperti enggan memberikan cahaya pada hari yang akan penuh gejolak. Raga bangun lebih awal seperti biasa, meski tubuhnya masih terasa dingin akibat hujan malam tadi. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun suara ayam di gang sebelah sudah saling bersahutan. Ia bangkit pelan, memastikan Rani masih tidur nyenyak. Di wajah adiknya yang pucat, ia melihat harapan sekaligus beban yang selalu membuatnya terus bergerak. Raga menatapnya sebentar sebelum berdiri dan bersiap untuk bekerja. Ia mengambil ember kecil berisi air dan mencuci wajahnya di depan kamar mandi umum kontrakan. Udara pagi menusuk kulitnya, namun ia sudah terbiasa. Sambil mengusap wajah dengan handuk tipis, ingatannya kembali pada kejadian semalam. Bukan pada tawa hinaan itu, tetapi pada mata Alira, mata yang sempat terlihat bimbang, seolah menyimpan sesuatu yang Raga tidak mengerti. Ia menggeleng. Sudahlah. Ngapain dipikirin? Ia mengambil helmnya yang retak di salah satu sisi, lalu menyalakan motor tua itu. Suaranya yang berderak seperti biasa menjadi irama pagi bagi beberapa tetangga yang sudah mengenalnya. Pagi, Ra, sapa seorang ibu pemilik warung. Pagi, Bu. Rani bagaimana? Sudah lebih baik, Bu. Makasih ya. Ucapan itu bukan basa-basi. Ibu warung itu sering memberi Raga nasi lebih atau sisa sayur dengan harga jauh lebih murah. Meski hidup pas-pasan, orang-orang di kontrakan kecil itu saling menjaga. Dunia kecil yang hangat berbeda jauh dari dunia yang akan segera membicarakan dirinya. Sementara itu, di menara kaca tinggi yang menjulang di pusat kota, Alira menatap layar ponselnya dengan wajah pucat.
Ia tidak tidur semalaman. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Raga kembali muncul, bukan dalam bentuk yang ramah, tapi bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Komentar di video itu semakin banyak, dan mayoritas bersifat mengecam. Bahkan beberapa influencer besar ikut mengomentari. Ini yang namanya privilege, tidak tahu terima kasih. Kalau saya jadi cowok itu, pasti sakit hati banget. Alira menggigit bibir. Ia tahu dunia online sering memperbesar masalah, namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya yang salah. Bukan sekadar salah karena direkam dan ketahuan, tetapi salah karena ia membiarkan dua sahabatnya menghina seseorang yang bahkan mereka tidak kenal. Ia memandang wajahnya sendiri di cermin. Wanita dengan rambut panjang tertata rapi, kulit mulus, pakaian branded yang harganya bisa membiayai hidup Raga selama beberapa bulan. Ia melihat dirinya, tetapi seperti tidak mengenali siapa yang ia lihat. Sejak kapan aku jadi orang kaya tadi malam? Kata itu menghantam dadanya. Ia duduk di tepi ranjang, sadar bahwa ia sebenarnya tidak pernah nyaman dengan cara Indi dan Tami memperlakukan orang lain. Tapi ia terlalu sering memilih diam, ikut arus, dan terseret dalam gaya hidup yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya. Teleponnya berbunyi. Nama Tami muncul, diikuti notifikasi pesan dari Indi. Indi. OMG Lira. Video kita viral. Tami. Cepet buka. Orang-orang lebay banget. Kita cuma ketawa doang. Alira menutup layar dengan gemetar. Ia tidak membalas. Beberapa detik kemudian, panggilan masuk dari Indi. Lira menolak. Masuk lagi. Ditolak lagi. Masuk lagi. Akhirnya, Alira mengangkat. Lira A. Kamu lihat video itu? Orang-orang lebay parah. Suara Indi terdengar ceria seolah tidak menyadari besarnya masalah. Indi, ini serius, jawab Alira pelan. Serius gimana? Biasa ajalah. Komentar netizen kan cuma panas di awal. Nanti juga hilang. Alira terdiam sejenak. Suaranya lemah ketika bicara. Indi, kita salah. Hening. Lalu suara tawa kecil terdengar dari ujung telepon. Kamu bercanda, kan? Yang salah itu orang yang videoin. Kita nggak ngapa-ngapain. Indi, kita menertawakan orang yang bantu kita. Kamu nggak lihat tatapan dia waktu itu? Lira, please. Jangan mulai drama. Udah, aku wanti-wanti ya, jangan sok malaikat di sini. Percakapan terputus. Alira menatap ponselnya, napasnya berat. Ia tahu jawabannya, Indi dan Tami tidak akan mengerti. Mereka akan tetap merasa tak bersalah. Tapi Alira tidak bisa. Sesuatu dalam dirinya berubah sejak malam itu. Pukul 8.30, Raga tiba di bengkel tempat ia bekerja paruh waktu. Bengkel kecil itu terletak di pinggir jalan raya, catnya sudah kusam, tapi banyak pelanggan setia karena kejujuran dan keahlian orang-orang yang bekerja di sana. Pak Rui, pemilik bengkel, menyambutnya dengan senyum. Pagi, Rak. Kamu kelihatan lelah. Raga membalas dengan senyum tipis. Semalam kehujanan, Pak. Wah, dapat panggilan? Enggak, cuma bantu orang mogok. Bagus. Itu rezeki. Raga hanya mengangguk. Ia tidak cerita apapun soal kejadian itu. Baginya, itu hanya malam biasa. Ia segera bekerja, melepas ban, mengecek rem, membersihkan karburator.
Tangannya bekerja tanpa ragu, cekatan, seperti sudah menyatu dengan mesin. Namun sekitar pukul 10 pagi, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa anak muda berdiri di depan bengkel sambil melihat Raga. Mereka berbisik-bisik. Lalu ada 2 orang ibu-ibu yang lewat dan menatapnya sambil saling dorong bahu. Pak Rui akhirnya bertanya, "Ada apa ya? Kok banyak yang lihat kamu, Rak?" Raga mengerutkan kening. "Saya juga nggak tahu, Pak." Belum sempat ia melanjutkan, seorang lelaki paruh baya datang menghampiri dengan ekspresi terkejut. Kamu yang di video itu, ya?" "Video?" Raga bingung. Yang bantuin mobil mewah tapi ditertawain. "Viral banget, Nak." Raga membeku. "Apa?" Lelaki itu menunjukkan ponselnya. Dan untuk pertama kalinya, Raga melihat dirinya sendiri dalam video, basah kuyup, sedang memperbaiki mobil, sementara suara tawa menghina terdengar jelas. Ada caption besar di bawahnya. "Montir miskin ditertawakan saat bantu orang kaya." Raga terpaku. Detak jantungnya memburu. Pak Rui mengambil ponsel itu, matanya membulat. "Astaga, Rak, ini kamu." Orang-orang mulai berkumpul di depan bengkel, beberapa mencoba mengambil foto dari jauh. Raga merasakan dadanya seperti dihantam palu besar. Tidak pernah mencari perhatian. Tidak suka ditonjolkan. Dan kini seluruh dunia seakan tahu siapa dirinya. Ia menelan ludah. "Kenapa? Kenapa bisa begini?" bisiknya. Pak Rui menepuk bahunya. "Kamu sabar ya, Nak. Ini bisa jadi baik. Bisa juga buruk. Tapi saya yakin hati baikmu bakal jelas terlihat." Raga menunduk, tidak tahu harus merasa apa. Malu? Marah? Sedih? Atau takut? Namun yang paling kuat adalah rasa bingung. Dan jauh di tempat lain, di apartemen mewah itu, Alira menatap video yang sama sambil menangis pelan. Karena untuk pertama kalinya ia melihat betapa tulusnya pria itu menolong. Dan betapa jahatnya ia membiarkan tawa itu terjadi. 2 dunia yang berbeda kini mulai saling mendekat, bukan karena takdir. Tetapi karena satu kejadian kecil yang diremehkan. Dan hidup keduanya akan berubah selamanya. Hujan baru saja reda saat mentari pagi mulai menembus sela-sela atap kota. Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, Raga terbangun lebih cepat dari biasanya. Dia menggosok wajah yang masih lelah, tubuhnya pegal setelah semalaman memperbaiki motor pelanggan dan mengantar obat untuk Rani. Cuaca pagi yang dingin tidak berhasil menyejukkan hatinya yang gundah. Kejadian semalam, meski ia mencoba mengabaikannya, tetap muncul sebagai bayang-bayang yang sulit diusir. Hinaan yang diterimanya dari teman-teman Alira memang menusuk, lebih dalam dibanding tawa manapun. Tapi Raga menolak menjadikannya sebagai alasan untuk membenci. Baginya, menolong orang adalah bagian dari hidup. Bukan untuk dipuji atau dibayar. Bukan juga untuk diremehkan. Ia hanya melakukan apa yang ia bisa, dan semoga itu berarti sesuatu bagi orang lain. Namun pagi ini, Raga merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa pesan masuk di ponselnya, pesan dari nomor tak dikenal. Ada yang menanyakan, "Mas yang di video itu ya?" Ada pula yang berkata, "Tetap semangat, Mas. Dunia masih punya orang baik seperti kamu." Raga mengernyit bingung. Video apa? Ia membuka media sosialnya yang jarang ia gunakan. Dan disitulah ia melihatnya. Sebuah video berdurasi 2 menit. Gambar yang tidak asing.
Malam yang sama, mobil mewah itu. Dirinya yang berdiri sambil memegang kabel jumper. Dan tawa 3 orang di dalam mobil, jelas terdengar, jelas terasa menusuk. Raga terpaku. Video itu diambil dari dalam mobil, direkam dengan kamera ponsel. Suara seorang perempuan terdengar. Lihat deh, masa montir kayak gini mau bantu mobil mewah kita? Lucu banget sumpah. Di dalam video itu, Raga tampak menjelaskan cara kerja aki mobil dengan sabar. Tapi suara tawa, cibiran, dan komentar meremehkan jauh lebih mendominasi. Bahkan ada bagian ketika salah satu dari mereka berkata, "Ya ampun, kalau mobil kita meledak gara-gara dia salah pasang, kita tuntut aja, ya?" Itu semua disambut tawa riuh. Tapi yang membuat video itu viral bukanlah ejekannya, melainkan akhir video. Saat mobil menyala, Raga mengatakan, "Sudah, Mbak. Alhamdulillah hidup. Gak usah bayar, saya cuma bantu." Dan suara salah satu perempuan itu menanggapi, "Ih ya iyalah nggak kita bayar. Kita cuma kasihan kalau kamu maksa minta duit." Hahaha. Komentar itu membuat netizen meledak. Minggu pagi itu, video tersebut telah ditonton ratusan ribu kali. Komentarnya ribuan. Semuanya membela Raga, mengutuk perlakuan mereka. "Mas, kamu orang baik banget. Sabar banget. Mereka jahat banget sumpah. Bahkan gak ada terima kasih. Masnya keren banget bisa benerin mobil mewah cuma pakai alat sedikit. Yang perempuan-perempuan itu keterlaluan. Semoga kena batunya." Raga menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah ingin viral. Ia hanya menolong. Tapi dunia telah melihat sisi lain dari peristiwa itu, ketimpangan perlakuan antara orang yang tulus dan orang yang meremehkan. Rani, yang keluar dari kamarnya sambil batuk, mendekati Raga. "Mas, kenapa mukanya pucat gitu?" Raga menutup ponselnya perlahan. "Enggak apa-apa, Ran. Cuma, ada video Mas di internet." Rani mengambil ponselnya dan melihat. Tak butuh waktu lama sebelum matanya membelalak. "Mas, ini kejadian tadi malam? Kok mereka bisa? Masya Allah, tega banget mereka ya." Rani memandang kakaknya dengan sedih. "Orang baik selalu diuji, Mas. Tapi Mas gak salah. Mereka yang gak punya hati." Raga hanya tersenyum kecil, berusaha menenangkan adiknya. "Udahlah. Biarin. Orang-orang ngomong macem-macem itu biasa." Namun kenyataannya, komentar itu tidak berhenti. Notifikasi terus berdatangan. Ada banyak pesan masuk, bahkan dari orang-orang yang dulu sempat menolak jasanya. Ada wartawan yang ingin datang wawancara. Ada bengkel besar yang tiba-tiba menawarkan kerjasama. Bahkan ada beberapa artis yang ikut menyuarakan dukungan. Di sisi lain kota, suasana sangat berbeda. Alira menatap layar ponselnya sejak pagi dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tidak pernah menyangka teman-temannya akan mengunggah video itu. Ia bahkan tidak tahu mereka merekamnya. Begitu melihat video tersebut viral, Alira langsung merasa dadanya seperti dihantam sesuatu. Dalam video itu, dirinya memang tidak banyak berbicara. Ia hanya tertawa kecil, mengikuti teman-temannya. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya dicap sebagai orang sombong dan tidak tahu terima kasih. Dan ia memang salah. Alira menggigit bibirnya, menahan rasa seperti ingin menangis. "Astaga, ini semua gara-gara kamu upload video itu, Diandra.
Serunya pada salah satu temannya lewat telepon. Gila kamu, Ra. Semua orang nyerang aku di komen. Diandra terdengar panik. Kenapa pada belain dia sih? Kan itu cuma lucu-lucuan. Alira mengepal tangan. Itu bukan lucu-lucuan. Dia nolong kita. Dia benerin mobil kamu. Dan kamu malah upload video buat metawain dia? Ya ampun, Ra. Banyak banget orang kayak gitu di luar sana. Dia cuma montir. Gak perlu segitunya juga netizen lebay. Dia manusia, Diandra. Dia nolong kita tanpa minta apa-apa. Diandra terdiam. Alira mematikan telepon tanpa menunggu jawaban. Jantungnya berdebar keras. Dalam hatinya, rasa bersalah semakin menekan. Ia merasa seakan-akan adalah bagian dari kejahatan itu, meski yang ia lakukan hanya tertawa. Itu tetap salah. Alira duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Komentar-komentar yang menyudutkan dirinya dan dua temannya terus muncul. Perempuan-perempuan itu sombongnya minta ampun. Masnya baik banget, malah ditertawain. Tolong kasih alamat mas itu. Mau bantu dia. Buat yang di mobil, karma jalan. Air mata Alira jatuh. Ternyata rasa bersalah memang menyakitkan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku harus minta maaf, bisiknya. Aku harus temuin mas itu. Di sisi lain, video itu membuat hidup Raga berubah pelan-pelan. Orang-orang mulai berdatangan ke bengkel tempat ia bekerja. Ada yang hanya ingin berfoto. Ada pula yang sengaja datang untuk memberikan bantuan. Mas, ini sedikit untuk adiknya ya, kata seorang ibu-ibu sambil menyerahkan amplop. Raga terkejut. Loh, Bu, saya gak bisa terima ini. Sudah, Mas. Kami semua terharu lihat Mas di video. Mas itu contoh orang baik. Raga mencoba menolak, tapi ibu itu tetap memaksa. Terima aja, Nak. Orang baik itu memang sedikit. Biar tambah rezekinya. Raga menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin hidupnya berubah karena viral. Ia hanya ingin adiknya sembuh, dirinya bekerja dengan tenang, dan kehidupannya berjalan seperti biasa. Namun dunia tidak mengizinkannya. Video itu menyebar lebih cepat dari yang ia kira. Dalam hitungan jam, video tersebut masuk TV, portal berita, bahkan selebgram terkenal mengomentarinya. Malam itu, Raga duduk di depan kontrakan, menghela napas panjang. Ia memandang langit gelap tanpa bintang. Di dadanya, ada rasa sesak bercampur syukur. Kenapa bantuan kecil bisa menjadi besar begini? Lalu suara pelan memecah kesunyian. Mas? Raga. Raga menoleh. Seorang perempuan berdiri di depannya. Rambutnya basah, wajahnya bingung, dan napasnya terengah seperti baru berlari. Itu Alira. Wajah perempuan itu tampak muram, penuh penyesalan. Tanpa riasan, tanpa pakaian mewah. Hanya sederhana. Mas, kita perlu bicara. Dan begitulah awal dari babak berikutnya. Awal dari sesuatu yang bahkan Raga belum pernah bayangkan. Hujan gerimis kembali turun malam itu, seolah langit memahami gelombang perasaan yang memenuhi dada Alira. Ia berdiri di depan kontrakan kecil yang bahkan nyaris tidak terlihat dari jalan besar. Lampu jalan redup, suara kendaraan jauh terdengar samar. Nafas Alira masih terengah akibat berlari, bukan hanya karena tubuhnya lelah, tetapi karena hatinya dihimpit rasa bersalah yang menyiksa. Di depan pintu kontrakan itu,
Raga duduk di kursi plastik biru. Ia tampak baru selesai membersihkan tangan penuh oli. Lampu teras yang kuning dan redup membuat bayangan wajahnya jatuh ke pipi, menambah kesan tenang dan sederhana. Saat Raga menoleh dan melihat siapa yang berdiri di depannya, dia tertegun. Alira. Gadis dari mobil mewah itu. Gadis yang tertawa pada dirinya, dan kini terlihat seperti sudah menahan tangis selama berjam-jam. Mas? Raga. Suara Alira bergetar, nyaris tak terdengar oleh hujan. Raga berdiri perlahan. Tidak marah. Tidak tersinggung. Hanya bingung. Iya. Ada apa, Mbak? Alira menggigit bibirnya yang pucat. Aku mau minta maaf. Raga terdiam sejenak, menatap wanita itu. Ia sudah melihat video viral itu sepanjang hari. Ia tahu apa yang dikatakan orang-orang. Ia tahu bagaimana netizen menyerang mereka bertiga. Tapi yang paling tidak ia duga adalah perempuan ini, yang tampak paling diam di video, kini berdiri di depan rumahnya dengan wajah penuh penyesalan. Mas, suara Alira tercekik. Aku salah. Aku ikut ketawa, aku ikut meledekin Mas. Aku malu. Aku gak pantas, dan aku datang karena aku harus ngomong langsung. Aku minta maaf. Setitik air akhirnya jatuh dari mata Alira. Raga menghela napas. Tapi bukan napas kesal. Bukan pula marah. Justru sebaliknya, napas lega. Sudahlah, Mbak. Saya gak ambil hati. Namanya juga manusia. Saya paham. Alira mendongak, matanya berkaca-kaca. Mas, kok Mas bisa sebaik itu? Raga tersenyum tipis. Karena kalau saya bales jahat, sama aja saya kayak orang-orang yang remehin saya, Mbak. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Angin yang dingin, hujan yang rintik, semuanya terasa hening. Alira menatap pemuda di depannya itu dengan rasa takjub yang tulus. Ia selalu hidup dikelilingi orang kaya, orang yang berpenampilan bagus, orang yang membanggakan jabatan dan nama keluarga. Tapi malam ini ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, hati yang benar-benar bersih. Sebelum Alira bisa mengatakan sesuatu lagi, suara batuk terdengar dari dalam kontrakan. Sebuah batuk yang terdengar lemah, sangat lemah. Seketika ekspresi Raga berubah cemas. Rani. Ia bergerak cepat masuk ke dalam. Alira, refleks, mengikuti dari belakang. Di dalam kontrakan itu, Alira melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin terenyuh. Sebuah ruangan kecil yang juga berfungsi sebagai ruang tidur dan ruang tamu. Sebuah kasur tipis di lantai. Satu lemari kayu tua. Dan seorang gadis kecil, usia sekitar 13 atau 14 tahun, terbaring sambil menahan batuk. Raga mengambil air hangat dan menepuk punggung adiknya. Pelan, Ran. Rani memandang Alira yang berdiri di ambang pintu. Mas, itu, yang di mobil semalam. Suara itu tidak sinis. Justru polos dan bingung. Alira menelan ludah. Iya, adek. Namaku Alira. Wajah Rani sedikit pucat, tapi ia berusaha tersenyum kecil. Kakak, cantik. Alira terdiam. Tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Dia teman Mas? Tanya Rani lagi. Belum sempat Raga menjawab, Alira bergerak lebih dekat dan berjongkok di samping Rani. Maaf ya, kalau kemarin aku sama teman-temanku bikin Mas kamu sedih. Rani menggeleng cepat.
Mas saya gak sedih kok. Mas saya itu orang paling baik. Gak pernah marah, gak pernah dendam. Air mata Alira menetes lagi. Entah yang kali ini karena apa, tapi rasanya benar-benar menghantam batin. Raga mengambil obat dari meja kecil. Ran, minum dulu ya. Rani mengangguk dan meminum obatnya, lalu kembali berbaring. Ia menatap Rara sekilas sebelum tertidur lagi. Ketika Rani akhirnya lelap, Raga mengajak Alira keluar agar tidak mengganggu istirahat adiknya. Di luar, hujan sudah semakin reda. Alira berdiri menatap tanah yang basah. Mas, kenapa gak bilang kalau adik Mas sakit? Kenapa Mas masih kerja keras bantu orang lain? Raga mengangkat bahu pelan. Kalau kita lagi susah, bukan berarti kita gak boleh nolong orang lain, Mbak. Jawaban itu membuat Alira merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Kekaguman. Rasa hormat. Bahkan, entah kenapa, rasa ingin tahu yang tumbuh semakin kuat. Ia menatap Raga lama. Mas, aku pengen bantu. Raga menggeleng cepat. Tidak usah, Mbak. Saya gak mau Mbak datang karena video itu. Saya gak suka jadi kasihan-kasihan. Tapi ini bukan karena kasihan, jawab Alira, suaranya tegas untuk pertama kalinya. Ini karena aku yang salah. Aku yang ikut metawain. Aku harus tanggung jawab. Aku. Sudah, potong Raga lembut. Saya sudah maafin. Itu cukup. Tapi tidak cukup buat aku, bisik Alira hampir tak terdengar. Diam panjang menyelimuti keduanya. Hanya suara hujan yang masih menetes dari talang rumah. Mas, Alira menarik napas panjang. Besok, boleh aku datang lagi? Raga memandangi wajah itu. Wajah seorang perempuan yang menyesal setulus-tulusnya. Ia tidak ingin kejadian viral ini membuat orang merasa terpaksa. Tapi firasat kecil di hatinya berkata bahwa niat Alira kali ini benar. Saya gak bisa larang orang buat berbuat baik, jawab Raga akhirnya. Tapi saya minta, jangan kasih apa-apa. Jangan bawa apa-apa. Kalau mau datang, datang aja. Alira tersenyum tipis. Senyum yang lebih jujur dari semua senyum yang pernah ia keluarkan di dunia glamor tempat ia hidup. Terima kasih, Mas. Raga menunduk kecil. Iya, Mbak. Alira bersiap pergi. Tapi sebelum ia melangkah, ia menatap Raga sekali lagi. Mas Raga, suaranya pelan namun penuh tekad. Aku bakal buktikan kalau aku bukan perempuan yang cuma bisa ketawa waktu orang lain nolong. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, sebuah ikatan baru mulai tumbuh. Bukan karena video viral. Bukan karena rasa kasihan. Tapi karena sebuah pertemuan kecil di bawah hujan yang membuka pintu keduanya pada dunia yang sama sekali berbeda. Pagi harinya, udara terasa segar setelah hujan semalam. Pepohonan di sepanjang gang kontrakan mengilau lembab, dan suara burung berkicau pelan seolah turut menyambut hari baru. Alira mengemasi tas kecilnya dengan hati yang berdebar. Malam sebelumnya, ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk membantu Raga dan adiknya, Rani, tanpa pamrih. Bukan sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang pernah dibuatnya. Ia mengambil nafas dalam sebelum meninggalkan apartemen mewahnya. Pakaian sederhana dipilih hari itu, blus putih polos dan celana jeans, sepatu datar. Sebuah tas kain kecil berisi obat, beberapa sembako, dan secarik surat kecil, semua persiapan tulus dari hatinya. Sesampainya di kontrakan Raga, Alira melihat laki-laki muda itu keluar untuk menyambutnya di depan.
Tampilannya sama seperti dia kenal, sederhana, ramah, dan tenang. Ketika Alira datang mendekat, Raga memberi senyum hangat yang melepas kecanggungan. "Pagi, Mbak Alira," sapa Raga ringan. "Pagi, Mas Raga." Alira membalas, suaranya sedikit bergetar. "Aku bawa ini." Ia mengangkat tas kainnya dan menyerahkannya pada Raga dengan hati-hati. Raga membuka tas itu perlahan, melihat isinya, beberapa kotak obat, simpanan makanan ringan, beras segenggam, dan secarik surat kecil. Dia terkejut. "Mbak, ini mahal semua." Alira menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku ingin bantu Rani, dan kamu juga. Aku merasa, aku harus melakukan sesuatu." Raga menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak. Tapi kamu enggak perlu terlalu memaksakan diri." "Aku enggak merasa memaksakan," Alira menjawab tegas. "Aku ingin memperbaiki kesalahanku." Sementara itu, dari dalam kamar kontrakan, terdengar batuk pelan. Raga melirik ke dalam, khawatir. "Aku antar ke sana," ujarnya sambil menuntun langkah Alira masuk. Di dalam kamar, Rani duduk di atas kasur tipis. Wajahnya masih pucat, tapi mata kecilnya bersinar harapan saat melihat kehadiran Alira. "Mbak Alira," sapanya lembut. Alira tersenyum dan duduk di samping Rani. "Hai, Rani. Aku bawa beberapa obat dan makanan." Dia menyerahkan sejumlah kotak obat sambil berhati-hati. "Ini semoga bisa bantu kamu merasa lebih baik." Rani memegang tangan Alira, menatapnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Mbak." Suasana menjadi hening sejenak. Alira menahan air mata. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku ikut tertawa, dan aku sadar itu salah." Rani menggeleng pelan. "Aku tahu Mas Raga baik. Aku gak marah sama Mbak. Tapi aku senang banget kalau Mbak mau bantu." Kata-kata Rani membuat dada Alira sesak. Ia mengusap mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tak layak, tapi aku akan berusaha." Tiba-tiba Raga masuk membawa segelas air hangat. Ia meletakkan di meja kecil di samping kasur. "Minum dulu, Ran," ujarnya lembut. Rani menerima gelas itu dan meminumnya perlahan. Alira berdiri, menatap kakak adik itu dengan penuh simpati. Setelah beberapa saat, Raga mengajak Alira keluar kontrakan lagi. Mereka berdiri di teras kecil, keheningan malam pagi terasa berat, tetapi mengandung makna yang dalam. Alira menarik napas. "Mas Raga, aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu dan adikmu. Aku ingin benar-benar membantu, bukan cuma saat video viral." Raga memandang jauh ke arah jalan gang sempit. "Kakakku sudah lama sakit. Aku kerja keras, lumayan banyak montir panggilan yang percaya sama aku, tapi penghasilan terbatas. Aku juga punya mimpi, Mbak." "Mimpi seperti apa?" tanya Alira. Raga berhenti sejenak, tampak berpikir. "Aku ingin suatu hari punya bengkel sendiri. Tempat yang bisa bantu orang-orang seperti aku, atau orang yang butuh, apapun latar belakangnya." Mendengar itu, hati Alira bergetar. Ia membayangkan seorang Raga yang tidak hanya jadi montir panggilan, tetapi pemilik bengkel bernama sendiri. Bayangan itu terasa sangat hangat dan penting. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu mewujudkannya," kata Alira dengan serius. "Aku bisa kontribusi dana, dan mungkin koneksi juga." Raga terkejut. Ia tak menyangka Alira akan benar-benar menawarkan sesuatu seperti itu.
Aku tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Mbak. Ada hening panjang di antara mereka. Angin lembut mengelus dedaunan di sekitar kontrakan, dan tetes hujan semalam yang tersisa masih membasahi atap genteng. Tiba-tiba Alira menunduk sambil menyeka air mata yang jatuh. Mas Raga, aku benar-benar menyesal. Aku egois kemarin. Aku tidak memikirkan perasaan orang lain. Aku ingin belajar lebih baik. Raga mengangkat tangan dan meraih tangan Alira. Jemarinya hangat meski kulitnya kasar karena kerja keras. Tidak apa-apa, Mbak. Kamu datang sekarang. Itu sudah berarti banyak. Alira menatap tangan mereka yang saling berpegangan dengan perasaan campur aduk, penyesalan, harapan, dan keinginan untuk menebus. Di balik itu, tersembunyi air mata yang tulus, air mata penyesalan yang telah lama terpendam dan kini mengalir sebagai bukti perubahan dalam hati Alira. Hari demi hari berlalu setelah pertemuan itu. Alira rajin datang ke kontrakan, bukan hanya untuk mengantar obat, tetapi juga membantu membersihkan, mengobrol, dan sesekali mengajak Raga dan Rani keluar untuk makan sederhana. Kehadiran Alira perlahan menjadi kenyamanan, bukan beban, tetapi harapan baru. Namun, tidak mudah baginya. Teman-temannya, terutama Indi dan Tami, masih menilai perilakunya aneh. Beberapa kali, Alira mendengar bisikan di antara teman-temannya di sekolah atau pesta. Kenapa ia sibuk ke kontrakan itu terus? Apa dia bersandiwara? Pura-pura peduli. Kasihan juga, ya, Mas Montir itu. Komentar seperti itu menusuk, tetapi Alira tetap kuat. Ia tahu jalannya tidak mudah, tetapi hatinya tidak bisa mundur. Keinginannya untuk menebus kesalahan lebih besar daripada rasa malu. Pada satu sore, ketika matahari mulai rendah dan sinarnya menyapu gang kontrakan, Alira datang membawa kotak besar berisi alat tulis dan buku-buku bekas dari apartemen orang tuanya. Aku pikir Rani mungkin suka menggambar atau menulis, katanya dengan senyuman harap. Rani terkejut dan mata kecilnya berbinar. Beneran, Mbak? Iya, jawab Alira. Aku mau kamu punya sesuatu yang bisa membuatmu bahagia setiap hari. Rani memeluk Alira dengan erat, dan Alira terasa hangat di dadanya, seperti menemukan bagian dirinya yang lama hilang. Sementara itu, Raga menyaksikan momen itu dari sudut teras. Ia menunduk dengan rasa syukur dan kekaguman. Ide untuk punya bengkel kecil yang bisa membantu orang tidak lagi terasa mimpi kosong. Kini, dengan bantuan Alira yang semakin nyata, mimpinya menjadi sesuatu yang mungkin diwujudkan. Tapi di balik kebahagiaan itu, Alira tak bisa menahan rasa takut. Takut kalau suatu saat semuanya kembali seperti semula. Takut teman-temannya dan lingkungan mewahnya akan mengejek kembali. Takut orang-orang hanya melihatnya sebagai wanita kaya yang ingin pamer kebaikan. Ia menyeka air mata dan menarik napas dalam. Kebaikan, gumamnya pada dirinya sendiri, bukan tentang dilihat atau dipuji, tapi tentang mengakui kesalahan dan menumbuhkan hati yang lebih baik. Dan di kontrakan kecil itu, di tengah kesederhanaan dan harapan, dua hati, Raga dan Alira, mulai merajut ikatan yang berbeda. Ikatan yang lahir dari penyesalan, tetapi tumbuh dari keinginan untuk memperbaiki dunia mereka sendiri, sekecil apapun. Malam itu, sebelum Alira pulang, Raga memeluknya singkat, dengan rasa terima kasih yang tulus, bukan sebagai balas budi, tapi sebagai sahabat yang mulai percaya pada kemungkinan baru. Alira menutup mata sejenak dalam pelukan itu, merasakan air mata penyesalan yang telah menjadi titik awal kebangkitan. Dan di balik jendela kontrakan, meskipun redup, lampu kecil tetap menyala.
Sebuah lambang kecil dari harapan bahwa kebaikan, meski terlambat, bisa tetap tumbuh di antara luka masa lalu. Malam itu, hujan rintik-rintik turun sambil membawa hawa dingin yang menyusup perlahan ke sela-sela rumah kontrakan kecil Raffi. Atap seng bergerak pelan, menciptakan irama sendu yang membuat ruangan terasa semakin hening. Raffi duduk di kursi rotan rapuh, tubuhnya tegak namun pikirannya tercerai-berai. Ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Maya yang berlinang air mata terus terulang di kepalanya. Kata-kata Maya saat itu masih menggema jelas. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu biarkan aku hidup dalam kebohongan?" Raffi memejamkan mata, menahan getir yang menyengat. Ia tak bermaksud berbohong. Ia hanya ingin membantu, tapi keadaan menjebaknya dalam salah paham yang begitu besar. Telepon di meja getar pelan. Ibu Maya mengirim pesan. "Raffi, kami butuh bicara. Tolong temui kami besok di rumah." Pesan singkat itu justru menambah tekanan. Raffi tahu, percakapan itu tidak akan mudah. Keesokan paginya, matahari belum muncul ketika Raffi berangkat. Ia membawa payung kecil yang sudah miring ujungnya. Langkahnya berat, tapi ia terus melangkah. Setiap tetes air hujan yang menimpa jalanan seperti menambah beban di dadanya. Rumah keluarga Maya terlihat megah dengan pagar hitam tinggi dan taman terawat rapi. Raffi menghela napas dalam-dalam sebelum menekan bel. Pintu terbuka, dan yang menyambutnya bukan Maya, melainkan ayahnya, Pak Arman, dengan wajah tegas dan matanya yang tajam seperti sedang menilai-nilai manusia. "Masuk," katanya singkat. Raffi menuruti tanpa protes. Di ruang tamu, Maya duduk dengan mata sembab. Ibunya di samping, memegang tangan putrinya. Raffi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Kami ingin mendengarkan semuanya dari awal," kata ayah Maya. Raffi menelan ludah. "Saya tidak pernah berniat menipu siapapun. Saat itu mobil kalian mogok, dan saya hanya ingin membantu. Itu saja. Saya tidak tahu saya akan salah paham oleh teman-teman Maya. Apa yang membuatmu diam saja saat mereka menganggapmu montir panggilan? Kenapa tidak memperbaiki kesalahpahaman itu sejak awal?" tanya Ibu Maya. "Saya sudah bilang bahwa saya bukan montir, tapi mereka tertawa. Mereka kira saya bercanda." Dan waktu itu, Raffi berhenti, menahan emosi yang muncul tiba-tiba. "Waktu itu saya hanya ingin Maya dan teman-temannya cepat selamat. Saya tidak mau memperpanjang urusan." Maya menatap Raffi, suaranya lirih. "Tapi kenapa kamu tetap membantu sampai larut malam? Kamu bahkan menunggu sampai mobil nyala penuh." Raffi menunduk. "Karena aku tidak tega membiarkan kalian di tengah jalan. Itu saja, tidak lebih." Hening merayap pelan. Lantas ayah Maya bersandar, menatap Raffi dengan tatapan yang tak mudah dibaca. "Ada hal yang tidak kamu ceritakan, bukan?" Raffi terdiam. Napasnya berubah berat. "Saya..." Ayah Maya mencondongkan tubuh. "Saya tahu kamu bukan sekadar pemuda biasa yang lewat di jalan itu. Saya sudah selidiki." Raffi tersentak. "Selidiki?" Ayah Maya mengangguk pelan, matanya menusuk. "Benar. Setelah kejadian itu, saya penasaran. Saya mencari tahu siapa kamu. Dan hasilnya mengejutkan." Maya menatap ayahnya, bingung. "Ayah, apa maksudnya?" Ayahnya membuka sebuah berkas dari meja. "Nama lengkapmu, riwayat keluargamu, data finansial keluargamu, semua sudah saya lihat." Ia menatap Raffi lagi, kali ini lebih lembut.
kamu berbohong, bukan karena ingin menipu, tapi karena tidak ingin dikenal. Maya semakin bingung. Ayah, jelaskan. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya Raffi? Ayah Maya tersenyum kecil. Anak ini bukan pemuda miskin biasa, Maya. Raffi langsung berdiri, wajahnya memucat. Pak, saya mohon, jangan. Tapi ayahnya melanjutkan. Raffi adalah penerus dari bengkel otomotif terbesar di kota ini. Keluarganya memiliki perusahaan yang namanya terkenal sejak puluhan tahun lalu. Maya membeku. Apa? Raffi menatap Maya, suaranya pecah. Aku tidak ingin kamu tahu. Aku tidak mau kamu menilai aku dari keluarga atau bisnis. Aku hanya ingin membantu tanpa embel-embel apapun. Air mata Maya jatuh begitu saja. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kamu tahu berapa banyak masalah yang muncul karena semua orang mengira kamu montir panggilan. Raffi menyelesaikan kalimatnya dengan senyum getir. Ya. Itu salahku. Aku takut kalau aku bilang sebenarnya, aku terlihat seperti orang yang mau pamer. Ayah Maya menghela napas panjang. Dan karena itulah semua ini jadi rumit. Ibu Maya menambahkan, Raffi, kamu bukan orang jahat. Tapi keputusanmu untuk menyembunyikan identitas itu memang menambah luka. Maya menggigit bibir. Aku tidak marah karena kamu tidak kaya, aku marah karena kamu tidak percaya padaku cukup untuk jujur. Raffi mendongak menatapnya. Aku takut kamu menjauh. Maya terisak. Dan lihat apa yang terjadi? Aku justru benar-benar menjauh. Ruangan kembali sunyi, hanya suara TikTok jam dinding yang terdengar. Lalu tiba-tiba, ayah Maya berkata, tapi ada satu hal yang membuatku berubah pikiran. Semuanya menoleh. Ayah Maya berdiri, mengambil sesuatu dari folder lain. Foto-foto. Raffi terkejut melihatnya. Itu adalah foto Raffi, diam-diam memperbaiki mobil Maya saat hujan turun deras malam itu. Punggungnya basah kuyup. Tangannya penuh oli. Tatapannya fokus dan tulus. Saya melihat rekaman CCTV dari toko terdekat, kata ayahnya. Saat tidak ada yang melihat, kamu tetap bekerja keras demi membantu mereka. Kamu tidak dibayar. Kamu tidak mengharapkan apapun. Ia menatap Raffi dengan mata lembut. Orang seperti itu jarang. Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Aku tidak tahu, kamu sampai seperti itu. Raffi merendahkan suara. Aku hanya ingin kalian aman. Ayah Maya melanjutkan, setelah melihat ini, aku tahu kamu bukan pemuda sembarangan. Kamu punya hati yang baik. Dan kalian masih bisa memperbaiki semuanya. Maya menoleh ke Raffi, mata penuh keraguan dan luka. Bisakah? Tanyanya lirih. Raffi melangkah mendekat, berhenti 1 meter di depannya. Aku tidak akan memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku menyesal karena tidak jujur sejak awal. Dan kalau kamu mau, aku ingin memperbaiki semuanya. Pelan-pelan. Maya memandang Raffi lama, sangat lama. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini tidak sepanas sebelumnya. Beri aku waktu, Raffi. Raffi mengangguk dengan senyum pasrah. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Bab ini berakhir dengan Maya yang perlahan berdiri, melangkah keluar rumah sambil menenangkan dirinya. Raffi menatap punggungnya, berharap dalam diam, dan ayah Maya memegang bahu Raffi dengan tepukan lembut.
Kesalahan bisa diperbaiki, katanya, asal ketulusanmu tetap sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di pinggir jalan itu, ada secercah harapan kecil, meski masih jauh, tapi cukup untuk membuat mereka berani melangkah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana hati Maya masih belum stabil. Ada hari ketika ia merasa rindu dengan ketulusan Raffi, tapi ada pula momen ketika rasa kecewa mendominasi, membuatnya ingin menghindar. Luka karena kebohongan kecil itu ternyata lebih dalam dari yang ia kira. Bukan karena Raffi menyembunyikan siapa dirinya, tetapi karena Maya merasa ia tak cukup dipercaya sejak awal. Di kamarnya yang luas, Maya duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi foto kecil yang ia cetak dari ponselnya, foto saat mobil mogok hari itu, ketika ia dan Raffi berdiri bersama di bawah lampu jalan yang redup. Senyum Raffi di foto itu membuat dada Maya berdenyut. Senyum tulus, tanpa kepalsuan. Maya menarik napas panjang, lalu menutup mata. Kenapa aku masih merasa seperti ini? Kenapa aku tidak bisa melupakannya? Di luar kamar, terdengar suara ketukan pelan. Maya, kamu sudah siap? Kita mau ke restoran. Ah, benar. Hari ini ia dan teman-temannya sudah berjanji untuk bertemu. Mereka ingin membicarakan banyak hal, termasuk soal kejadian memalukan beberapa waktu lalu. Maya membuka pintu. Ibunya tersenyum lembut. Kamu tidak harus pergi kalau belum siap. Maya memaksa tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Aku harus menghadapi mereka juga. Ibunya menyentuh pipinya. Kalau kamu butuh bicara tentang Raffi, ayah dan ibu selalu ada untukmu. Maya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar. Restoran kecil itu penuh orang. Lampu kuning hangat menghiasi ruangan, memberikan kesan nyaman. Namun begitu Maya masuk, ia merasa semua orang tahu apa yang terjadi. Padahal, tentu saja itu hanya perasaannya saja. Di meja sudut, teman-temannya sudah menunggu. Nina, Selin, dan Karin. Mereka bertiga langsung berdiri begitu melihat Maya. Maya! Akhirnya kamu datang, seru Nina sambil memeluknya. Aku kira kamu bakal ngilang berhari-hari lagi, Selin menambahkan. Maya duduk. Enggak. Aku cuma butuh waktu. Mereka semua saling bertukar pandang. Ada rasa bersalah yang jelas terpancar. Karin membuka percakapan. Maya, sebenarnya kami mau minta maaf, banget. Nina mengangguk cepat. Iya. Kalau bukan karena kami salah paham soal Raffi, semua ini mungkin gak bakal keruh seperti sekarang. Kita terlalu meremehkan dia. Selin menunduk. Dan kita terlalu sibuk tertawa, sampai lupa bahwa dia manusia juga. Dia bahkan nolongin kita tanpa minta apapun. Maya menggigit bibir. Tolong jangan salahkan diri kalian terus, ini bukan cuma salah kalian. Aku juga salah karena waktu itu aku ikut tertawa. Teman-temannya menghela napas. Selin menatap Maya lembut. Terus kamu sama Raffi, gimana sekarang? Pertanyaan itu membuat Maya terdiam lama. Aku belum tahu, jawabnya akhirnya. Dia mau memperbaiki semuanya. Tapi aku masih bingung harus mulai dari mana. Nina menyela, kamu masih sayang sama dia, kan? Maya langsung mengalihkan pandangan. Itu bukan masalahnya. Ketiganya tersenyum, memahami maksud Maya meski ia tak mengatakannya. Sementara itu, di bengkel keluarganya, Raffi sedang bekerja dengan wajah kusut. Tangannya memegang obeng, tapi pikirannya melayang ke Maya.
Sudah beberapa hari tidak ada kabar. Maya hanya menjawab pesan seperlunya, itu pun singkat. Paman Raffi, Pak Tegar, mendekat dan menepuk bahunya. Masalah kamu belum selesai, ya? Raffi menghela napas. Aku cuma takut. Maya nggak akan mau lihat wajahku lagi. Pak Tegar tertawa kecil. Kalau dia benar-benar nggak mau, kamu nggak akan dapat pesan, beri aku waktu. Perempuan nggak akan bilang begitu kalau hatinya sudah tertutup. Raffi menatap pamannya. Tapi aku sudah buat dia kecewa. Kalau kamu cuma duduk dan menyesal, itu baru namanya membuat dia kecewa sekali lagi, sahut pamannya sambil menunjuk dada Raffi. Kamu harus berjuang. Perempuan butuh bukti, bukan janji. Kata-kata itu menghantam Raffi tepat di hati. Ia sadar, diam bukanlah solusi. Malamnya, Maya berjalan pulang dari restoran. Ia meminta supir untuk tidak menjemputnya karena ingin berjalan kaki sebentar. Udara malam cukup sejuk dan membantu menenangkan pikirannya. Namun ketika hampir sampai di rumah, langkahnya terhenti. Di depan gerbang rumah, seorang pemuda berdiri sambil memegang helm. Terlihat canggung. Basah sedikit karena gerimis. Itu Raffi. Maya membeku. Dadanya berdebar. Raffi melangkah mendekat pelan. Maaf datang tiba-tiba. Aku cuma butuh bicara. Maya menelan ludah. Raffi, aku belum siap. Aku tahu. Dan aku nggak akan maksa. Tapi aku juga nggak mau kamu menyelesaikan semuanya sendirian. Raffi membuka helmnya, memperlihatkan wajah yang kelelahan, namun tulus. Aku datang bukan untuk membuat kamu memutuskan sesuatu, katanya pelan. Aku cuma ingin menjelaskan hal yang belum sempat aku katakan. Maya menghela napas panjang. Baik. Katakan. Raffi menatap matanya, suara bergetar sedikit. Aku sembunyikan identitasku karena aku takut kamu melihatku seperti orang-orang lain, bukan sebagai Raffi, tapi sebagai anak pemilik bengkel besar. Aku capek dilihat sebagai label. Aku cuma ingin jadi aku, apalagi di depan seseorang yang aku suka. Maya terpaku. Raffi melanjutkan, tapi ternyata, karena itu aku malah menyakitimu. Aku nggak nyangka keputusan kecilku bisa membuat kamu merasa nggak dipercaya. Maya merasakan tenggorokannya tercekat. Aku salah, Maya, Raffi berkata, menunduk. Kalau kamu butuh waktu, aku bakal nunggu. Bahkan kalau nanti kamu memutuskan untuk pergi, aku bakal terima. Tapi aku nggak mau kamu berpikir aku datang ke hidupmu dengan niat buruk. Angin malam berhembus, membawa aroma hujan. Dan di antara kesunyian itu, Maya melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat dengan jelas, ketulusan Raffi. Yang dari awal sudah ada, tapi terlindas oleh salah paham dan emosi. Raffi, Maya berbisik. Aku nggak marah karena kamu anak siapa. Aku marah karena aku takut disakiti lagi. Aku takut percaya pada orang yang akhirnya ninggalin aku. Raffi mendongak, kaget. Mata Maya mulai berkaca-kaca. Orang-orang di masa lalu pernah bikin aku merasa bodoh karena percaya, lanjut Maya. Dan saat tahu kamu nggak jujur sejak awal, aku merasa kembali ke masa itu. Raffi perlahan mendekat selangkah, suara makin lembut. Maya, aku bukan mereka. Tapi aku ngerti kenapa kamu takut. Air mata Maya jatuh. Raffi tidak menyentuhnya, tidak memaksa. Ia hanya berdiri di jarak yang aman, menunggu.
Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Maya mengusap air matanya dan berkata lirih. Aku butuh waktu. Tapi, aku nggak mau kamu pergi. Jantung Raffi seperti berhenti berdetak sesaat. Benar. Maya mengangguk pelan. Benar. Kita belum selesai. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, senyum Raffi muncul, pelan, tulus, lega. Aku janji, katanya, aku akan tetap di sini. Tanpa tekanan. Tanpa paksaan. Sampai kamu siap. Maya menatapnya lama. Ada luka, ada ragu, tapi ada pula secercah harapan baru. Mungkin luka mereka belum sembuh. Mungkin butuh waktu lama. Tapi untuk pertama kalinya, mereka berdua memilih untuk menghadapi semuanya bersama. 2 minggu berlalu sejak percakapan malam itu. 2 minggu yang terasa panjang, tapi juga membawa perubahan. Raffi dan Maya memang belum kembali seperti sebelumnya, tapi hubungan mereka bergerak ke arah yang lebih baik. Masih ada batas, masih ada canggung, tapi sekarang tidak lagi ada dinding setinggi dulu. Setiap sore, Raffi mengirimkan pesan sederhana, tanpa memaksa, tanpa menuntut balasan cepat. Jaga kesehatan, ya. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Semoga harimu lancar. Kalimat-kalimat kecil yang terlihat sepele itu justru menjadi pengingat bagi Maya bahwa ketulusan Raffi tidak pernah pergi. Bahkan kini, ia menjadi lebih matang, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai Maya daripada sebelumnya. Dan selama 2 minggu itu, Maya memikirkan banyak hal. Ia mulai menyadari bahwa bukan kebohongan Raffi yang paling menyakitkan, tetapi rasa takutnya sendiri. Rasa takut akan disakiti lagi. Sampai hari itu tiba, hari yang akhirnya menjadi titik balik. Siang itu, Maya duduk di depan laptop sambil membolak-balik proposal untuk acara sosial kampus. Hatinya tidak benar-benar fokus, pikiran terus melayang ke seseorang. Ketika ponselnya berbunyi, Maya langsung menoleh. Raffi, Maya, kamu sibuk? Aku butuh bantuannya sedikit. Tidak mendesak. Kalau kamu ada waktu. Maya menggigit bibir. Pesan itu seperti tamparan lembut. Dulu, Raffi selalu menunggu Maya membutuhkan sesuatu. Sekarang, dia belajar untuk meminta bantuan juga. Itu membuat hubungan mereka terasa lebih seimbang. Maya, kamu di mana? Balasan itu hanya membutuhkan 3 detik. Raffi, bengkel lama di Jalan Cempaka. Yang sudah nggak dipakai. Kalau kamu nggak sempat, nggak apa-apa. Maya langsung berdiri. Ia mengambil tas kecil lalu turun ke bawah. Ibunya memanggil, Maya, mau kemana? Maya tersenyum. Mau ketemu seseorang yang harus aku temui. Ibunya tersenyum penuh arti. Hati-hati, sayang. Bengkel tua itu terlihat lebih sepi daripada ingatan Maya. Bangunannya sudah lama tidak difungsikan, tapi masih berdiri kokoh dengan papan besar yang memudar. Bengkel Cempaka, keluarga Raffi. Maya membuka pintu perlahan. Di dalam, Raffi sedang memandangi sesuatu, sebuah mobil putih yang familiar. Mobil yang mogok hari itu. Mobil yang mengubah hidup mereka. Raffi, Maya memanggil pelan. Raffi menoleh. Matanya membulat sedikit melihat Maya benar-benar datang. Kamu, cepat sekali. Katanya butuh bantuan. Raffi mengusap tengkuknya. Sebenarnya, bukan bantuan teknis. Aku cuma mau kamu lihat sesuatu. Maya menatap mobil itu. Kamu bawa mobil ini lagi?
Iya. Raffi tersenyum kecil, tapi ada getaran emosional di baliknya. Aku memperbaikinya. Total. Dari awal sampai akhir. Maya mendekat, menyentuh kap mobil yang mengilap. Kenapa kamu repot-repot memperbaikinya sendiri? Raffi menghela napas dalam, menatap Maya dengan mata yang jujur. Karena mobil ini mengingatkan aku pada awal semuanya dimulai. Mobil ini jadi saksi aku mengenalmu. Saksi ketawamu, kemarahanmu, dan air matamu. Ia berhenti, menelan ludah. Saksi dari kesalahan yang aku buat. Maya terpaku. Dan aku memperbaikinya, lanjut Raffi, suaranya bergetar. Karena aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa memperbaiki hal-hal yang rusak, termasuk sesuatu yang lebih penting daripada mobil. Detik itu, Maya merasa dadanya seperti diremas lembut. Kata-kata Raffi begitu sederhana, tapi mengandung kerendahan hati dan ketulusan yang tidak bisa dipungkiri. Raffi, Maya mulai bicara, tapi Raffi mengangkat tangan pelan. Aku belum selesai. Ia berdiri tepat di depan Maya, tanpa menyentuh. Aku tahu luka kamu bukan cuma karena aku, tapi karena orang-orang di masa lalu. Dan aku tidak akan bertindak seolah aku bisa menghapus semua itu dalam sehari. Ia menarik napas. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk membuatmu takut lagi. Aku di sini untuk menenangkanmu. Bahkan kalau itu butuh waktu lama. Maya tidak bisa menahan air matanya. Kenapa kamu selalu membuatku mudah menangis? Raffi tersenyum lembut. Kalau itu air mata lega, aku nggak keberatan. Suasana hening sejenak. Hening yang nyaman. Akhirnya Maya berkata, kamu tahu, 2 minggu ini aku sadar sesuatu. Aku bukan hanya kecewa sama kamu. Aku kecewa karena aku sendiri takut percaya. Padahal, kamu sudah membuktikan berkali-kali bahwa kamu ada untuk aku. Raffi menatap Maya dengan penuh harap. Maya melanjutkan, kalau kamu mau, aku ingin kita mulai dari awal. Tanpa rahasia. Tanpa takut. Raffi membeku. Mata yang biasanya tenang itu berubah berkilat. Serius? Suaranya nyaris berbisik. Maya mengangguk. Serius. Perlahan, sangat perlahan, Raffi mengulurkan tangan. Kalau begitu, halo. Aku Raffi. Bukan montir panggilan. Bukan pewaris bengkel. Hanya seorang laki-laki yang jatuh hati pada seseorang bernama Maya. Maya tertawa sambil menangis. Ia menyambut tangan itu. Halo, Raffi. Aku Maya. Seseorang yang akhirnya berani buka hatinya lagi. Saat kedua tangan mereka bertaut, beban yang selama ini mengikat dada mereka terasa runtuh satu persatu. Beberapa bulan kemudian, Maya dan Raffi berdiri bersama di depan mobil putih itu lagi, tapi kali ini di sebuah acara. Teman-teman Maya, keluarga mereka, dan beberapa orang yang dulu ikut menertawakan Raffi berdiri menyaksikan. Mobil itu dipajang sebagai simbol kampanye sosial yang mereka buat bersama. Jangan remehkan kebaikan. Nina mendekat sambil berkata, kalian bikin orang banyak mewek, tahu nggak? Raffi tertawa. Tujuan kita memang itu. Maya menambahkan, kita cuma ingin orang tahu bahwa kadang orang yang mereka anggap kecil justru punya hati paling besar. Teman-teman Maya kini sudah dekat dengan Raffi. Mereka banyak berubah sejak kejadian itu. Dan hubungan Raffi dan Maya pun semakin kuat. Malam itu, Raffi menepuk mobil putih itu dan berkata pada Maya, kamu tahu?
Mobil ini sekarang simbol paling berharga. Maya memiringkan kepala. Karena kamu yang memperbaikinya? Karena mobil ini yang mempertemukan aku sama kamu. Maya tersenyum. Dan karena kejadian mogok itu, hidup kita jadi berubah. Raffi mendekat, menyentuh bahu Maya lembut. Dan karena kamu, aku tahu arti dari memperjuangkan sesuatu dengan tulus. Maya memegang tangan Raffi. Dan karena kamu, aku belajar percaya lagi. Lampu-lampu malam bersinar di sekitar mereka. Angin sepo-sepo mengibaskan rambut Maya. Dan di tengah keramaian itu, mereka berdiri bersama, dua hati yang tadinya retak, kini menyatu. Tanpa perlu kata-kata besar. Tanpa perlu drama. Hanya ketulusan yang akhirnya mengembalikan senyum keduanya. Dan kisah itu pun berakhir dengan mobil mogok yang dulu menjadi bahan tawa, kini menjadi saksi cinta.